Suasana hening, sunyi sepi. Sahutan suara jangkrik dan burung hantu menambah keangkeran komplek pemakaman. Ditambah berbagai kepercayaan terhadap hal-hal mistis, menjadikan kuburan sebagai salah satu tempat yang banyak ditakuti manusia. Sebagai muslim, apakah betul situasi demikian yang membuat kita takuti? Padahal alam kubur tidak selalu tentang hal seram, tidak selalu tentang derita. Ada juga orang-orang yang mendapat rahmat dan keridhaan Allah Ta'ala. Kuburannya lapang sejauh mata memandang. Hiburannya penampakan surga. Digelar untuknya permadani dari surga. Ia juga mendapat teman yang indah wajahnya, bagus pakaian, dan wangi baunya. Hal yang seharusnya kita takuti dari alam kubur bukan karena setannya, bukan karena hantunya, bukan karena penampakannya, tapi karena kuburan merupakan tempat dimulainya pembalasan terhadap perbuatan manusia di dunia. Dalam keheningan kuburan, sesungguhnya tengah berlangsung parade siksa dan azab. Ada jeritan kesakitan, tapi sayang tidak terdengar oleh manusia dan jin. Ada yang sedang dililit dan dicabik ular ganas. Ada yang disempitkan kuburnya hingga remuk tulang belulangnya. Ada lagi gelaran permadani dari api neraka. Kemudian pintu neraka dibukakan sehingga para penghuni kubur merasakan uap panasnya. Ada juga teman yang sangat buruk rupanya, jelek pakaiannya, busuk baunya. Inilah yang akan menjadi teman menunggu sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Itulah pemandangan alam kubur yang tak tampak dan tak kasat mata. Itulah keangkeran yang sesungguhnya yang patut kita takuti dan waspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Kuburan merupakan tempat ditanamnya jasad manusia. Secara umum, menguburkan orang dalam tanah merupakan kepercayaan mayoritas yang dianut manusia di muka bumi. Dalam Islam sendiri, menguburkan orang yang meninggal dunia hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika orang yang meninggal tidak dikubur di dalam tanah, maka seluruh penduduk yang ada di sekitar tempat itu ikut terkena dosa. Praktik menguburkan di tanah telah dimulai sejak terjadinya pembunuhan pertama terhadap manusia. Pembunuhan Qabil terhadap saudaranya Habil. Allah memberi isyarat dengan mengirim burung gagak, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 31. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian merupakan awal dari sebuah fase hidup yang baru. Kematian merupakan proses berpindahnya ruh dari jasad fana. Kemudian, ruh akan dikembalikan lagi ke jasad yang baru untuk menghadapi nasibnya, baik atau buruk. Kematian menjadi pintu masuk ke alam kubur atau alam barzakh yang merupakan pemanasan menjelang hari kiamat dan hari pembalasan. Di alam kubur atau alam barzakh inilah manusia menunggu hingga hari kiamat datang. Di alam ini, manusia akan menerima cicilan balasan atas amal yang dilakukannya selama di dunia. Bila buruk, akan mendapatkan siksa. Demikian sebaliknya. Kebaikan yang dijalani sepanjang hayatnya
kelak berbuah manis di barzakh. Keyakinan akan siksa dan nikmat kubur serta keberadaan alam barzakh merupakan bagian akidah utama dalam Islam yang harus diimani. Keimanan kepada adanya alam kubur, siksa dan nikmatnya merupakan rangkaian dari keimanan kepada hari akhir yang menjadi salah satu pilar rukun iman. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, baik secara tersirat maupun tersurat, banyak menjelaskan fenomena siksa dan nikmat kubur. Melalui kisah-kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, neraka dipertontonkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Menurut penyusun kitab tafsir Ibnu Katsir, penggalan ayat tadi merupakan dalil yang paling kuat bagi Ahlus Sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian jika mati, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya setiap pagi dan sore. Jika ia termasuk penduduk surga, maka surga akan dipertontonkan kepadanya. Jika ia penduduk neraka, maka neraka yang akan dipertontonkan dan dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 101, Allah menceritakan bahwa orang-orang munafik akan disiksa 2 kali. Allah Ta'ala berfirman, di antara orang-orang Arab Baduy yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 101. Para ulama tafsir seperti Mujahid, Hasan Al-Basri, Ibnu Juraij berpendapat bahwa salah satu azab yang dimaksud ayat tadi adalah siksa kubur. Dalam beberapa riwayat yang sahih juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dan beliau juga mengajarkan umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Jika siksa kubur diragukan kebenarannya, buat apa Rasulullah berlindung darinya? Salah satunya ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian bertasyahud, hendaklah dia meminta perlindungan dari 4 perkara. Hendaknya dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaupun namanya alam kubur, kemudian ada siksa dan nikmat kubur, bukan berarti yang tidak dikubur bebas dari pengalaman alam kubur dan bebas dari siksa atau nikmatnya. Alam kubur hanya istilah, karena mayoritas manusia memang dikubur setelah kematiannya. Tetapi siksa dan nikmat itu berlaku bagi siapapun yang telah mati dan menunggu dibangkitkan di hari kiamat nanti. Baik jasadnya dibakar kemudian ditabur ke laut, atau dimakan binatang sehingga habis tak bersisa. Semuanya tetap mengalami siksa atau nikmat kubur. Ada banyak bentuk siksa yang ditimpakan kepada orang-orang kafir dan munafik. Hiburan mereka setiap pagi dan sore adalah pemandangan neraka yang menyeramkan, yang nantinya akan menjadi kampung halamannya, sebagaimana tadi telah dijelaskan dalam hadis. Jenis siksa lain yang ditimpakan kepada orang kafir dan munafik yaitu dipukul dengan palu dan besi. Siksa ini diceritakan dalam sabda Rasulullah SAW. Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini, Rasulullah SAW? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca? Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi.
tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siksa lainnya yang terdapat dalam alam kubur yaitu penyempitan liang kubur hingga tulang-tulang rusuk penghuninya remuk saling bersilang. Mereka juga ditemani oleh sosok yang buruk rupanya dan busuk baunya. Sosok itu merupakan perwujudan amal mereka selama di dunia. Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia." Maka dia bertanya, "Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang jelek." Maka dia berkata, "Wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ada juga yang disiksa dengan dicabik-cabik oleh ular besar dan ganas. Di antaranya mereka yang mendapat siksa ini adalah wanita-wanita yang enggan menyusui anaknya tanpa alasan yang diperbolehkan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka?" Malaikat menjawab, "Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i." Hadis riwayat Al-Hakim. Ada yang menderita karena siksa, ada pula yang bersenang-senang dengan nikmat. Di antara bentuk nikmat kubur yaitu ampunan dan keridhaan dari Allah Ta'ala, dan diberikan kekokohan hati menghadapi pertanyaan malaikat penjaga kubur. Digelarkan permadani, didandani dengan pakaian dari surga, dibukakan baginya pintu menuju surga, dilapangkan kuburnya, dan di dalamnya ditemani orang yang tampan wajahnya, bagus penampilannya, sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis Al-Bara yang panjang. Maka gelarkanlah permadani dari surga, dan danilah ia dengan pakaian dari surga. Bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampailah kepadanya bau wangi dan keindahannya. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Lalu dia berkata, "Berbahagialah dengan perkara yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan." Dia pun bertanya, "Siapa kamu?" "Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan." Dia menjawab, "Aku adalah amalanmu yang soleh." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita di atas kalimat tauhid hingga akhir hayat, dan menyelamatkan kita dari berbagai ujian dunia dan fitnah kubur, serta memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi siksa dan nikmat terkait dengan pengalaman penghuni kubur. Bagi yang masih hidup dapat mengunjungi makam orang yang meninggal atau ziarah kubur sebagai sarana pengingat mati dan mendoakan penghuni kubur. Ziarah, nyekar, ngembang, atau mengunjungi makam kuburan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi sebagian masyarakat. Apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran, tempat-tempat pemakaman dipenuhi oleh para peziarah yang ingin mengunjungi kerabatnya yang telah wafat. Ziarah kubur dalam syariat Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan karena menjadi pengingat kematian yang efektif. Rasulullah bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Adapun sekarang, silahkan berziarahlah." Hadis riwayat Hakim. Ingat mati merupakan cara yang paling kuat untuk menyentak kesadaran seseorang. Bahkan sabda Rasulullah SAW,
Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dengan mengingat kematian, seseorang akan berpikir 1000 kali bila ingin berbuat maksiat. Kematian bisa datang kapan saja, dan tak ada orang yang mau mati ketika korupsi, berzina, merampok, atau menyakiti orang lain. Di samping sisi manfaat yang banyak terdapat dalam ziarah kubur, ada sisi negatif yang juga harus diperhatikan sehingga ziarah kubur tidak berubah menjadi maksiat dan dosa. Itulah kenapa ziarah kubur sempat dilarang pada masa awal Islam. Karena adanya kekhawatiran praktik ziarah yang mereka lakukan akan bercampur kemusyrikan, seperti meminta dan berdoa kepada penghuni kubur, memberikan persembahan kepada penghuni kubur. Oleh sebab itu, dalam ziarah kubur dilarang berdoa dan memohon kepada penghuni kubur agar mendapat rezeki yang banyak, agar mendapat jodoh untuk pasangan hidup, agar naik pangkat dan jabatan, agar diluluskan ujian, agar diterima sebagai pegawai, agar dimenangkan dalam pemilu atau pilkada, atau memohon kepada ahli kubur petunjuk dalam perkara hukum-hukum agama, apalagi untuk mendapatkan bocoran nomor judi. Perbuatan ini dapat menjerumuskan pelakunya dalam syirik karena telah menjadikan kuburan sebagai berhala dan sesembahan, tempat memuja dan memohon. Meskipun penghuni kubur tersebut tadinya adalah orang saleh atau bahkan nabi sekalipun, Allah Ta'ala berfirman, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan itu. Al-Quran Surah Yunus ayat 18. Jika kuburan telah dijadikan tempat memohon dan meminta, maka inilah perilaku yang mesti diwaspadai umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ziarah kubur juga bukan ajang untuk meratap dengan kesedihan yang berlebihan. Meratapi orang wafat secara berlebihan merupakan bagian dari budaya masyarakat jahiliyah. Ratapan yang berlebihan biasanya timbul dari emosi sedih yang tidak tertahan. Dominasi emosi pada wanita menjadikan Rasulullah SAW secara khusus pernah melarang wanita untuk berziarah. Dalam sabdanya, Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Karena ada larangan khusus ini, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Ada yang berpendapat haram, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan hukumnya seperti hukum ziarah pria, yaitu boleh asal tidak diiringi dengan hal-hal yang maksiat dan dosa, seperti meratap berlebihan dan sejenisnya. Kebolehan ini didasarkan pada keumuman sabda Rasulullah SAW bahwa dahulu ziarah kubur dilarang, akan tetapi kemudian diperbolehkan sebagai sarana pengingat akhirat. Istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan ziarah ke makam saudaranya Abdurrahman. Beliau kemudian ditanya oleh Abdurrahman bin Mulaikah, "Wahai Ummul Mukminin, bukankah Rasulullah telah melarang ziarah kubur?" Dijawab oleh Ummul Mukminin, "Ya, beliau memang pernah melarangnya, tapi kemudian beliau memerintahkannya." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Nabi SAW melewati seorang perempuan yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan. Rasul mengingatkannya, "Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah." Perempuan itu menjawab, "Pergilah, sungguh Anda tidak merasakan apa yang aku rasakan, dan Anda juga tidak mengenalnya." Kemudian dikatakan kepada perempuan itu bahwa yang mengingatkannya adalah Nabi Muhammad SAW.
Perempuan itu pun mencari Nabi dan meminta maaf karena ia tidak mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, sesungguhnya sabar itu dalam benturan pertama. Dalam hadis itu, Nabi tidak mengecam ziarah yang dilakukan oleh perempuan tadi. Beliau hanya mengingatkannya agar ia bersabar dan tidak meratap berlebihan. Bagi orang-orang yang datang untuk berziarah kubur ke pemakaman, maka penting untuk memperhatikan adab-adabnya, yaitu mengucapkan salam. Salam merupakan ciri khas seorang muslim, maka tidak mengherankan memang kemanapun ia pergi selalu dianjurkan untuk mengucapkan doa keselamatan ini, bahkan ketika ke kuburan sekalipun. Salam ini berisi doa, baik bagi mereka yang telah wafat dan dikubur di tempat itu, maupun bagi kaum muslimin yang masih hidup. Inilah salam yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana walakum afiyah. Salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah kuburan dan kaum mukminin dan muslimin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Di samping mengucapkan salam, adab yang juga dianjurkan dalam ziarah kubur adalah mendoakan penghuni kubur yang dikunjungi. Ini khusus jika penghuni kubur seorang muslim. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi ke tanah pekuburan Baqi. Kemudian beliau mendoakan para penghuninya. Aisyah bertanya kepada beliau berkenaan perkara tersebut. Maka beliau menjawab, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka. Berikutnya adalah tidak dianjurkan bagi peziarah untuk duduk-duduk di atas kuburan. Meskipun jenazah yang ada di kubur tidak bernyawa lagi, penghormatan tetap harus ada. Dan tidak duduk di atasnya merupakan bentuk penghormatan itu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, ziarah kubur adalah sarana pengingat mati dan mendoakan ahli kubur, bukan sebaliknya. Alam kubur adalah suatu alam yang akan dilewati oleh manusia setelah meninggal dunia. Di alam ini, manusia kembali dihidupkan dan ruhnya dikembalikan untuk diberi kesenangan atau siksaan sesuai amalnya selama di dunia. Semoga Allah melindungi kita dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri kita pasti mendambakan ketenangan dan ketentraman hidup di dunia. Namun telah menjadi sunatullah bahwa dalam kehidupan ini banyak perilaku zalim yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Mulai dari menggunjing sesama, mengadu domba, merampas hak yang bukan miliknya, menumpahkan darah manusia, hingga kezaliman terbesar, yaitu memuja berlebihan layaknya Tuhan. Atas semua kezaliman itu, Allah mencatat semua dengan sempurna. Kalaupun kezaliman itu terjadi, seolah dibiarkan oleh Allah, bukan berarti tanda diridhoi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim.
Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Adalah niscaya atau kepastian bahwa setiap kezaliman akan dibalas dengan seadil-adilnya. Bahkan tak jarang balasan itu Allah segerakan hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan guyuran informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu meningkatkan wawasan Anda akan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama rahmat semesta alam. Secara bahasa, kata azab berarti siksaan atau hukuman, yaitu hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas dosa dan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Azab itu sendiri ada 3 macam, yaitu azab dunia, azab kubur, dan azab akhirat. Azab dunia adalah suatu azab yang Allah timpakan kepada hambanya yang zalim langsung di dunia. Dalam lembaran sejarah manusia, utamanya sejarah para nabi dan rasul, tentu kita mengingat berbagai episode azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat-umat para nabi yang membangkang dari seruan kebenaran. Seperti kisah diazabnya kaum Sodom, umatnya Nabi Lut oleh Allah, dengan cara dijadikan bumi tempat mereka berada dicungkir balikan sehingga mereka mati mengenaskan, terkubur jauh di dalam bumi. Azab itu turun bersebab kaum Nabi Lut itu melakukan kedurhakaan besar, melestarikan pernikahan antar sesama jenis. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Bahkan hingga saat ini, bukti sejarah diazabnya kaum Sodom masih dapat kita temukan itu di daerah pesisir Laut Mati, Yordania. Apabila lepas dari azab dunia, maka masih ada yang namanya azab kubur. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman akan kebenaran terjadi azab maupun siksa kubur. Kemudian yang ketiga adalah azab akhirat, berupa neraka yang panas apinya 69 kali lipat lebih panas dari api di dunia. Nauzubillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api kalian ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam hanyalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Mereka berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, api di dunia ini saja sungguh sudah cukup untuk menyiksa." Maka beliau bersabda, "Maka sesungguhnya api jahanam dilebihkan 69 kali lipat panasnya, dan setiap bagiannya dari 69 ini mempunyai panas yang sama seperti api di dunia." وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali kepada ketaatan. As-Sajdah ayat 21.
Dalam ayat ini, Allah mengancam orang-orang yang gemar berlaku zolim dan pendusta dengan ancamannya di dunia, berupa azab yang dekat agar Allah Ta'ala merasakan azab tersebut kepada mereka sebelum azab yang besar kelak di akhirat. Azab dunia dapat berupa bencana, kelaparan yang mematikan, pembunuhan, atau musibah lain yang menimpa. Adapun makna dari azab yang dekat dalam Quran Surat Sajadah ayat 21 tersebut adalah setiap azab yang dengannya Allah Ta'ala mengazab suatu umat atau individu di dunia atau di alam kubur. Baik bersifat massal seperti yang menimpa kaum Nuh alaihi salam maupun secara pribadi seperti yang menimpa si kikir Korun. Azab kadang bersifat fisik atau kasat mata, seperti ditenggelamkannya Fir'aun beserta bala tentaranya ke dalam lautan, atau dibenamkan ke dalam bumi seperti kaum Sodom. Azab juga bersifat abstrak, seperti dilenyapkan penglihatannya, ditutup dan dikunci mata hatinya, ditolak doanya, dan dikuasai oleh setan. Sama saja, dosa yang dilakukan berupa sikap congkak, melampaui batas terhadap Allah Ta'ala seperti syirik dan mendustakan para rasul, atau melampaui batas terhadap hak manusia seperti membunuh orang-orang yang lemah atau curang dalam menakar timbangan. Allah terkadang menyegerakan azab dan menimpakannya secara tiba-tiba maupun secara perlahan-lahan. Tiliklah lembaran sejarah bagaimana Allah dengan sifat Al-Maliknya yang maha berkuasa membinasakan dan menghinakan para pemimpin dan penguasa zalim di setiap zaman. Salah satu di antaranya ialah Fir'aun. Ia adalah seorang penguasa di Mesir kala Nabi Musa alaihi salam dilahirkan. Fir'aun banyak berlaku zalim kepada rakyatnya, mulai dari membunuh tiap bayi laki-laki yang lahir, berbuat keji kepada rakyatnya, menghalang-halangi dakwah Nabi Musa alaihi salam, hingga kezaliman terbesar mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan seluruh rakyat untuk menyembahnya. Maka Allah segerakan azab dunia kepadanya untuk menghinakan sekaligus membinasakan dengan cara ditenggelamkan di tengah lautan. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Ada kalanya Allah Ta'ala menunda azab duniawi yang seringkali menipu prasangka, menyangka bahwa ia berada di atas kebaikan. Apalagi jika ia melihat nikmat dan karunia-Nya datang terus-menerus dan silih berganti. Ia tidak tahu bahwa jarak antara dirinya dengan azab Allah hanya sekejap mata, sebagaimana azab yang menimpa kaum Nabi Lut. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Imran ayat 178. Orang yang tidak berilmu Quran menyangka bahwa mereka berada di atas kebenaran dengan kenikmatan hidup yang mereka dapati dan keselamatan mereka dari azab di dunia. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka.
Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 20. Mereka dibalas sesuai dengan amalannya, sebagaimana mereka lebih suka memuaskan hawa nafsu, menyombongkan diri dan mengikuti kebenaran, senang melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan. Maka Allah pun membalas mereka dengan azab, yaitu kehinaan, kerendahan, rasa sakit yang menyakitkan, penyesalan yang terus-menerus, dan tempat tinggal di lapisan neraka yang mengerikan. Na'udzubillah. Mungkin kini hati kita tengah bertanya-tanya, kapan seorang hamba mengetahui bahwa musibah yang menimpa itu merupakan cobaan ataukah azab? Jika seseorang diuji dengan sakit atau musibah jelek yang menimpa jiwa atau hartanya, bagaimana ia tahu bahwa musibah itu adalah cobaan atau kemurkaan dari sisi Allah? Maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menguji para hambanya dengan kesenangan dan penderitaan, kesempitan dan kelapangan. Allah Ta'ala terkadang menguji seorang hamba untuk mengangkat derajat, meninggikan nama, dan melipat gandakan pahala mereka, seperti yang Allah Ta'ala lakukan terhadap para nabi, rasul, dan hambanya yang soleh. Hal ini sebagaimana termuat dalam sebuah hadis riwayat Mushab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berat cobaannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal." Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Terkadang Allah menimpakan hal itu karena kemaksiatan dan dosa, sehingga musibah itu menjadi hukuman atau azab yang disegerakan baginya. Hal ini sebagaimana firman Allah, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Banyak di antara manusia menyepelekan dan tidak menunaikan kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hal ini, musibah apapun yang menimpanya adalah karena dosa dan sikap mereka yang menyepelekan perintah Allah. Sebab itu, apabila seorang hamba yang soleh diuji dengan sakit atau semisalnya, bisa jadi ini sejenis dengan ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Tujuan Allah tak lain hanya untuk meninggikan derajat, membesarkan pahala, dan agar menjadi teladan bagi yang lain dalam kesabaran dan keikhlasan. Namun sebaliknya, bila musibah serta keburukan itu menimpa orang-orang yang zolim, maka hal ini pastilah merupakan bentuk azab dari Allah yang disegerakan baginya. Hikmah agung dari adanya azab dunia adalah agar Allah menampakkan kemahaadilannya. Sebab bila kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh seseorang tidak Allah imbangi dengan azab di dunia, niscaya rusaklah bumi ini. Penyebab ditimpakannya azab adalah karena perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sunatullah, hukum alam yang berlaku di jagat raya ini dan tidak bisa diganti. Sunatullah itu berlaku di dalam kehidupan pribadi, umat, dan bangsa tanpa bisa dirubah. Maka umat yang berjalan menurut syariat Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW
pasti akan sampai ke tujuan dan berhasil menggapai cita-cita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbingnya, menolongnya, dan memperhatikannya. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang memiliki hubungan nasab atau kerabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika umat ini mengabaikan perintah Allah, melanggar hukum-hukum agama, dan mencampakkan sunnah Rasul-Nya, pasti Allah akan membuatnya sengsara sampai mereka mau kembali kepada agama. Betapa hinanya makhluk di mata Allah jika mereka menyia-nyiakan perintahnya, durhaka kepadanya secara terbuka, dan meremehkan hukum-hukum agamanya. Setiap azab yang menimpa suatu kaum, dulu maupun kini, penyebabnya tidak lain adalah perbuatan dosa yang mereka lakukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah merasa cemburu, dan kecemburuan Allah itu terjadi manakala seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari. Maka marilah bermawas diri sejak sekarang. Sesungguhnya perbuatan dosa dan maksiat itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap kesehatan badan dan hati. Di samping memberikan kesialan yang nyata dalam hidup umat dan bangsa, perlu diketahui bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu memiliki dampak yang buruk, dan sudah barang tentu dampak buruknya terasa di dalam hati, sebagaimana racun berdampak buruk terhadap tubuh. Bukankah setiap keburukan dan penyakit yang ada di dunia dan akhirat disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat? Apa yang membuat Adam dan Hawa harus keluar dari surga? Apa yang membuat iblis diusir dari kerajaan langit, dikutuk, diubah wujud lahir dan batinnya, dan diganti kedudukannya? Dari dekat menjadi jauh dari rahmat, menjadi laknat, dari elok menjadi jelek, dan dari surga menjadi neraka yang menyala-nyala. Apa yang membuat seluruh penduduk bumi tenggelam, bahkan air menutupi puncak-puncak gunung? Apa yang membuat angin topan menghantam kaum Ad dan membuat mereka mati bergelimpangan di atas tanah, laksana batang-batang pohon kurma yang tumbang, serta melantahkan bangunan, tanaman, pepohonan, dan binatang ternak mereka, sehingga mereka menjadi pelajaran berharga bagi umat-umat lainnya sampai hari kiamat? Apa yang mengirimkan teriakan keras kepada kaum Samud hingga memotong-motong jantung yang ada di dalam dada mereka dan membuat mereka mati seketika? Apa yang membuat kota yang dihuni kaum homoseks diangkat ke atas lalu dibalik 180 derajat dan dihujamkan kembali ke bumi, kemudian diikuti dengan hujan batu panas yang menimpa mereka dan ditenggelamkan? Apa yang membuat kaum Syuaib dikirimi awan azab layaknya naungan, kemudian setelah berada tepat di atas kepala mereka, tiba-tiba awan itu menghujani mereka dengan api yang menyala-nyala? Apa yang membuat Fir'aun dan kaumnya tenggelam di lautan, kemudian ruhnya dibawa ke neraka jahanam? Apa yang membuat kaum-kaum sesudah Nuh alaihi salam dibinasakan? Sesungguhnya Dia, Allah, akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 167. Hukuman-hukuman yang bisa menimpa orang-orang yang berbuat maksiat antara lain: terhalang dari ilmu dan rezeki, merasakan kesepian, kesulitan dan kegelapan, terhalang dari ketaatan, terhapusnya berkah, hina di mata Allah, rusaknya akal, lemahnya tekad, terkuncinya hati, padamnya cahaya cemburu, hilangnya rasa malu, datangnya petaka. Pendek kata, segala macam keburukan dan kerusakan di bumi, penyebabnya tidak lain adalah perbuatan dosa dan maksiat.
Sunnatullah ini telah ditegaskan di dalam Al-Quran, terutama ketika menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang mendustakan firman Allah. Sungguh, betapa baiknya Allah kepada kita. Allah berjanji memberikan tangguh atas turunnya azab, manakala suatu masyarakat berbiasa bertaubat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan Allah yang Maha Pemurah pun memberikan janji kebaikan kepada hambanya yang gemar bertaubat serta beristighfar. Allah Ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?" Al-Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 13. Amalan ibadah lainnya yang dapat menghindarkan diri kita dari azab dunia adalah dengan rajin bersedekah. Nabi SAW bersabda, "Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah dan menolak kematian yang buruk." Hadis riwayat Tirmizi. Semoga tayangan Hasanah hari ini mampu diambil hikmah dan ibrahnya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami setiap hari Minggu hingga Jumat, jam 5.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Ya Rabbana, irhamna, Ya Rabbana, Anta maulana.